Skema penipuan siber berskala besar yang diduga dilancarkan Korea Utara, Korut, ke lebih dari 40 negara menjadi sorotan internasional pada akhir 2025. Modus yang mencakup penipuan aset kripto dan penyamaran pekerja teknologi informasi, IT, ini diduga menghasilkan dana miliar dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk membiayai program militer strategis Pyongyang. Kasus tersebut kini dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Amerika Serikat mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah tegas dalam menegakkan sanksi internasional yang bertujuan membatasi sumber pendanaan Korea Utara. Sebanyak 11 negara memimpin sesi pembahasan di markas besar PBB di New York. Pertemuan itu membahas laporan setebal 140 halaman yang dirilis pada akhir 2025, yang memuat temuan mengenai serangan siber ekstensif Korea Utara untuk mendanai sektor militernya. Laporan tersebut mengungkap skema penyamaran pekerja teknologi informasi asal Korea Utara yang mencuri identitas warga negara lain dan memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan barat. Selain itu, Pyongyang juga dituding terlibat dalam pencurian aset kripto bernilai besar di berbagai belahan dunia. Hingga akhir 2025, total aset kripto yang diduga dirampas oleh jaringan tersebut diperkirakan telah melampaui 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33 triliun rupiah. Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Jonathan Fritz, mengatakan bahwa tujuan utama laporan dan sesi PBB ini adalah untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan sanksi terhadap Korea Utara. Terlalu banyak negara yang gagal mengimplementasikan sanksi PBB yang dirancang untuk mencegah aktivitas berbahaya seperti ini, ujar Fritz kepada wartawan, dikutip Kamis, 15 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, seorang pekerja IT Korea Utara bisa tinggal di satu negara, mencuri identitas warga negara lain secara daring, lalu menggunakan identitas tersebut untuk melamar pekerjaan jarak jauh di perusahaan Amerika Serikat atau negara barat lainnya. Biasanya mereka melamar pekerjaan remote dengan gaji ratusan hingga ribuan dolar Amerika Serikat per bulan, kata Fritz. Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat juga menyoroti peran Rusia dan Cina yang dinilai memberikan perlindungan atau ruang aman bagi aktivitas pendanaan Korea Utara. Setidaknya 19 ban di Cina disebut-sebut digunakan sebagai jalur pencucian dana hasil kejahatan siber, berdasarkan temuan tim pemantau. Korea Utara juga disebut sangat bergantung pada infrastruktur keuangan dan teknologi Cina untuk menjalankan skema tersebut. Beberapa negara bahkan dituding mengizinkan penggunaan aset kripto curian untuk pembelian senjata, bahan bakar, dan perlengkapan militer lainnya. Laporan tim pemantau sanksi multilateral mencatat bahwa kendaraan lapis baja, minyak bumi asal Rusia, serta tembaga untuk kebutuhan amunisi dibeli menggunakan mata uang kripto. Sejumlah negara yang disebut dalam laporan antara lain Cina, Rusia, Kamboja, Laos, Gini Ekuatorial, Gini, Nigeria, dan Tanzania. Negara-negara tersebut diduga mengakomodasi keberadaan pekerja IT palsu Korea Utara atau membiarkan aktivitas pencucian uang melalui institusi keuangan domestik. Amerika Serikat memperkirakan sekitar 1.500 pekerja IT Korea Utara berbasis di Cina, sementara sekitar 500 lainnya tersebar di Rusia dan sejumlah negara Afrika serta Asia Tenggara. Menurut Washington, praktik ini melanggar 2 resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang negara anggota memberikan visa kerja kepada warga Korea Utara dan mewajibkan pemulangan warga Korut yang memperoleh penghasilan di luar negeri. Fritz menyebutkan bahwa sejak laporan tersebut dirilis pada Oktober 2025, beberapa negara mulai mengambil langkah konkret. Argentina dan Pakistan termasuk yang disebut telah merespons temuan tersebut. Saya memahami bahwa Pakistan telah menangkap seorang individu yang diidentifikasi dalam laporan karena perannya memfasilitasi aktivitas pekerja teknologi Korea Utara, ujar Fritz. Sesi PBB tersebut juga menghadirkan perwakilan sektor swasta. Seorang perwakilan Korea Selatan mengungkap bahwa setelah laporan dirilis, sebuah perusahaan kripto di negaranya mendeteksi pencurian aset senilai 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 miliar rupiah. Sementara itu, juru bicara platform pekerja lepas Upwork menyampaikan bahwa pihaknya pernah menangani kasus di mana seseorang terlihat bekerja secara normal, tetapi sebenarnya seluruh tugasnya dikerjakan oleh warga Korea Utara secara tersembunyi. Sejumlah solusi dibahas dalam pertemuan tersebut. Perwakilan perusahaan teknologi seperti Google menyarankan agar proses perekrutan karyawan jarak jauh diperketat, termasuk melalui pemeriksaan latar belakang dan wawancara langsung. Namun, tantangan kian kompleks karena Korea Utara disebut telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, AI. Teknologi ini memungkinkan pelamar memanipulasi foto, suara, hingga identitas digital selama proses wawancara. Menanggapi pembahasan tersebut, perwakilan tetap Korea Utara di PBB mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam Amerika Serikat. Pemerintah Korut menilai pembahasan ini sebagai bentuk penyalahgunaan forum PBB untuk kepentingan geopolitik.
Isu yang seharusnya dibahas di PBB adalah tindakan kriminal Amerika Serikat yang melanggar piagam PBB dan hukum internasional, demikian pernyataan pemerintah Korea Utara. Meski demikian, negara-negara yang terlibat dalam sesi PBB sepakat bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara yang kian kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas global.